Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Reski Prameswari dari Prodi Manajemen B Sore. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan untuk ujian akhir semester yang kelima dari untuk mata kuliah analisa laporan keuangan untuk dosen pengampu Ibu Ifah Mas Rifah. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan analisis arus kas. Analisis arus kas adalah proses memeriksa arus kas masuk dan keluar dari bisnis untuk menentukan kesehatan keuangan perusahaan. Analisis arus kas bakal menelusuri semua cash flow yang terjadi dari periode tertentu. Analisis cash flow dapat mendorong pencapaian keputusan yang tepat dan bijak terkait penggunaan dana yang tersedia untuk mencapai tujuan perusahaan. Analisis laporan arus kas juga dapat menjadi sarana mengevaluasi dan menganalisa kinerja, peluang, serta masalah pengelolaan keuangan perusahaan. Analisis arus kas dapat dilakukan dalam 2 langkah. Langkah-langkah analisis arus kas dimulai dari menganalisis setiap komponen yang ada. Artinya ketika membuat laporan arus kas operasional, kas pendanaan, dan kas investasi. Jenis arus kas. Yang pertama, operasional. Analisis cash flow dapat dilakukan dengan mengecek jumlah kas laporan laba rugi dalam laporan operasi. Piutang, utang usaha, dan utang pajak penghasilan menjadi beberapa faktor perhitungan laporan operasi. Analisis arus kas juga bisa menjadi evaluasi perubahan kebijakan terkait efisiensi biaya operasional. 2. Investasi. Analisis arus kas dapat dilihat dari laporan arus kas investasi. Laporan investasi mencatat pembelian dan penjualan investasi jangka panjang. Contohnya adalah transaksi aset tetap seperti pabrik, alat kantor mesin, gudang, furniture, tanah, bangunan, hingga kendaraan. Manfaat analisis arus kas. Pertama, untuk dasar pengambilan keputusan, direksi atau manajemen untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Kedua, memproyeksi aliran arus kas periode berikutnya berdasarkan data periode saat ini. 3. Menentukan kemampuan perusahaan dalam membayar dividen dan kewajiban. 4. Analisis cash flow bermanfaat untuk mengetahui laba bersih dan menentukan ukuran kesuksesan perusahaan. Imbal hasil atas modal investasi dan analisis. Kinerja perusahaan dapat dianalisis dengan beberapa cara: pertumbuhan pendapatan, laba bersih, dan aset menggunakan ukuran kinerja yang umum digunakan. Namun, tidak satu pun dari ukuran-ukuran ini yang dapat digunakan secara terpisah sebagai ukuran kinerja perusahaan yang komprehensif. Hubungan antara laba dan investasi modal disebut pengembalian atas investasi modal atau ROIC, atau pengembalian atas investasi atau ROI, mungkin merupakan ukuran kinerja perusahaan yang dikenal luas. Ukuran ini dapat membandingkan keberhasilan perusahaan atas pengelolaan investasi modal, memungkinkan kita menilai pengembalian perusahaan relatif terhadap resiko investasi modal, dan membandingkan pengembalian atas investasi modal dengan pengembalian investasi alternatif. Pengembalian atas investasi modal digunakan dalam berbagai area dalam analisis, termasuk yang pertama, mengukur efektivitas manajerial. Tingkat imbal hasil atas modal investasi utamanya tergantung pada keahlian, ketersediaan sumber daya, kepandaian, dan motivasi dari manajemen. Manajemen membuat keputusan pendanaan, investasi, dan operasi. 2. Mengukur profitabilitas. Imbal hasil atas modal investasi adalah sebuah indikator penting mengenai kekuatan keuangan jangka panjang perusahaan. Imbal hasil atas modal investasi menggunakan ukuran ringkasan utama dari laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan untuk menilai profitabilitas. Analisis prospektif. Analisis prospektif merupakan tingkat akhir dalam proses analisis laporan keuangan. Analisis ini dapat dilakukan hanya setelah laporan keuangan historis disesuaikan untuk mencerminkan kinerja ekonomis perusahaan secara akurat. Analisis prospektif berguna untuk menguji ketepatan rencana strategis perusahaan.
Untuk itu perlu dianalisis apakah perusahaan mampu menghasilkan arus kas operasi yang cukup untuk mendanai pertumbuhan yang diharapkan, atau apakah perusahaan memerlukan pendanaan utang atau ekuitas di masa depan. Perlu dianalisis juga apakah rencana strategis kini akan menghasilkan manfaat seperti diramalkan oleh manajemen perusahaan. Dengan demikian, analisis prospektif berguna bagi kreditor untuk menilai kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajibannya. Proses proyeksi dimulai dari laporan laba rugi, diikuti dengan neraca dan laporan arus kas. Proyeksi laporan laba rugi, proses proyeksi dimulai dengan pertumbuhan penjualan yang diharapkan. Dalam contoh ini, tren historis untuk memprediksi tingkat penjualan di masa depan. Proyeksi neraca. Buatlah proyeksi aset lancar selain kas dengan menggunakan proyeksi penjualan atau harga pokok penjualan dari rasio perputaran yang relevan. Proyeksi laporan keuangan kas proyeksi ini dihitung dari proyeksi laba rugi dan proyeksi neraca. Analisis kredit. Analisis kredit adalah kegiatan penilaian kredit secara lengkap, meliputi aspek keuangan maupun non-keuangan. Lukman Dendawijaya yang merupakan seorang ahli menjelaskan bahwa analisis kredit merupakan sebuah proses pengecekan kredit dengan menggunakan rasio keuangan dan pendekatan tertentu dalam menentukan kebutuhan kredit calon debitur. Analisis sengaja dilakukan untuk mengevaluasi kemampuan calon debitur dalam membayar kembali pinjaman dengan tepat waktu dan tanpa menimbulkan resiko gagal bayar maupun kredit buruk bagi lembaga keuangan non-bank, bank, dan perusahaan pembiayaan. Fungsi analisis kredit. Pertama, membantu perusahaan pembiayaan atau lembaga keuangan dalam mengambil keputusan saat akan memberikan pinjaman kepada calon debitur. 2. Membantu perusahaan pembiayaan atau lembaga keuangan dalam menentukan besaran pinjaman yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan calon debitur. 3. Mengelola portofolio kredit secara optimal dan mengendalikan resiko yang mungkin timbul dari pemberian pinjaman. 4. Memantau perkembangan usaha dan pembayaran calon debitur selama masa pinjaman berlangsung. Analisis dan evaluasi ekuitas. Persistensi laba. Suatu analisis keuangan yang baik dapat mengenali komponen laba yang menunjukkan stabilitas dan prediktabilitas atau komponen-komponen persistensi yang mampu bertahan. Penyusunan ulang dan penyusunan laba. Salah satu aktivitas analisis ekuitas adalah menyusun ulang laba dan komponen laba sehingga memisahkan elemen yang stabil, normal, dan berlanjut terkait laba yang dapat dipisahkan dapat dibedakan dari elemen acak, tidak tentu, tidak biasa, dan tidak berulang. Penyusunan ulang juga berguna untuk mengetahui elemen dimasukkan pada laba saat ini yang seharusnya lebih tepat dimasukkan dalam hasil operasi satu atau beberapa periode berikutnya. Valuasi ekuitas berbasis laba. Valuasi perusahaan merupakan tujuan penting bagi banyak pengguna laporan keuangan, karena estimasi nilai yang diandalkan dapat digunakan untuk keputusan deskripsi. Penilaian ekuitas perusahaan tradisional dilakukan berdasarkan metode diskonto atau discount cash flow DCF. Berdasarkan metode ini, nilai ekuitas perusahaan dihitung berdasarkan ramalan arus kas yang tersedia di investor ekuitas. Ramalan ini didiskonto menggunakan biaya modal perusahaan. Hubungan antara harga saham dan data akuntansi sangat penting profitabilitas masa depan dalam menilai perusahaan, yaitu dengan menggunakan estimasi laba bersih dan nilai buku masa depan. Estimasi yang akurat atas ukuran ini hanya dapat dilakukan setelah pertimbangan kualitas dan daya tahan laba serta kekuatan laba perusahaan. Berbagai evaluasi. Dua pengukuran penilaian yang sering digunakan adalah rasio harga terhadap nilai buku price to book atau PB, dan rasio harga terhadap laba atau price earn PE. Melalui perbandingan rasio dasar ini dengan angka implisit pada harga pasar saham terkini, kita mengevaluasi nilai investasi suatu perusahaan milik publik. Untuk perusahaan yang sahamnya tidak diperdagangkan secara aktif, rasio dasar ini dapat digunakan sebagai alat mengestimasi nilai ekuitas.
Terima kasih, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.